Saya sedang berada di rumah kayu permaculture. Ya. Ini pemiliknya Bapak Luki. Nanti beliau akan banyak bercerita tentang apa sih permaculture itu. Dan kebetulan saya juga bersama Pak Maman ini. Asik, ini jagoannya. Yang kenal Pak Maman. Nanti yang ngajar ini, Permaculture itu apa, Kang? Ya, jadi alhamdulillah rumah kayu permaculture dari 2010. Permaculture itu dari permanent agriculture atau regenerative farming yang alhamdulillah tahun lalu sama Pak Jokowi sudah disahkan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPN 2025 sampai 2045. Jadi apa sih permakultur? Jadi permakultur itu sebuah lingkungan di mana manusia, bangunan, tanaman dan hewan yang ada di sekitarnya itu punya simbiosis mutualisme, kan? Jadi saling menghidupi lah. Jadi saling menguntungkan dan terjadi secara lestari. Itu makanya di sini saya bibit harus ngebibitin sendiri, pupuk harus buat sendiri, pestisida juga harus nyiapin sendiri gitu. Jadi nanti izin sharing sedikit apa yang kita mau diajak tur sama kita dari luar ya, dari luar halaman. Ayo sayang. Nah, ini adalah area atraktan, Akang semua. Area atraktan ini area untuk narik hama. Isinya tanaman-tanaman penarik hama itu kayak irsin. Ini hama seneng banget. Irsin kuning, irsin merah ya. Kemudian ada kedondong laut. Kita penarik hama teh kumaha? Jadi hama boleh kupu-kupu, boleh bertelur, boleh berjadi ulat di sini, boleh jadi kepompong. Oh, tapi jadi, di tanaman ini gitu ya? Di daerah sini ya, daerah sini sampai ke sana. Ini kebetulan makam, jadi boleh sampai ke sana. Memang kita tanemin bunga-bunga. Nah, itu kenapa? Karena kan di kita ini tuh ada penampungan air yang suka banjir. Kalau banjir itu saya akan mencuri air untuk dimasukkan ke dalam tanah. Ya. Jadi Pak Kiai Haji Ma'mun Murad pernah ngasih nasihat, kasih masukan ke saya, insight. Bayangkan ketika kamu panen hujan, ada biopori, ada swale, ada segala macam. Kemudian sama Allah dijadiin sebuah titik mata air di tempat lain. Pahalanya kayak apa gitu kan. Betul. Jadi akhirnya memang di earth care itu apa-apa yang istilahnya Allah perintahkan. Kayak natural light ruang saya masuk, kayak angin bebas di rumah saya. Bahkan ini sebenarnya pawon yang ada mobil saya pick up ini. Pawon ini kalau lagi nyala apinya, asapnya keluar. Karena observasi iklim mikro. Jadi kita pertanian itu nggak melulu hanya nanam gitu, tapi lebih ke iklim mikro, mana daerah teduhan, mana harus ditanamin apa, nanti asap kemana dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik ini Pak Maman ya. Jadi ternyata malah hama itu diundang. Hama diundang, tapi di khusus. Yang mengundang hama yang dominan pohon apa Pak? Yang dominan yang si irsin ini. Saya pernah lihat kemarin tuh di tengah sawah di Galengan. Kita nggak banyak hama, akhirnya ditanamin kroket, betul nggak? Kroket. Gini Pak, kalau versi kami ya, ini ya bunga-bunga itu kalau hamanya pinter, dia kan datang, tapi sebelahnya udah sawah ya. Sawah banget. Real foodnya dia ini padinya ada, ya udah dia akan makan padinya. Kalau kami jauh dari area pangannya. Area tanaman pangannya enggak jauh juga, di bawah lah, agak sedikit di bawah. Kayak gitu. Jadi malah sengaja ditarik. Nah, konsepnya apa tadi ya? Dari Hablum Minallah tadi, salah satu tugas kami adalah menjaga biodiversity, menjaga agar tidak punah lah, tidak apa. Itu akhirnya di sini muncul lagi Draco Pak, the flying dragon hap-hap ya, naga yang bersayap, cicak yang bersayap yang kuning ininya dan merah gitu. Hampir punah itu ya? Hampir punah Pak di tempat lain. Jadi muncul bunglon datang lagi, hap-hap, terus mantis berbagai jenis gitu. Di sini kunang-kunang juga ya? Kunang-kunang muncul lagi. Kunang-kunang itu binatang yang paling sensitif padahal ya sama polusi udara gitu. Betul. Jadi ini muncul lagi apa segala macam. Dan itu yang bikin bahagia gitu Pak. Betul. Jadi kita itu ada tadi ya, ada etikanya Hablum Minallah, ada Hablum Minannas, berbagi adil dengan manusia, kemudian ada berbagi adil, sharing. Jadi kita nggak cuma berbagi adil dengan manusia,
Bahkan tadi ya, hama pun dikasih. Bahkan saya rescue ular, Pak. Saya di sini mewakili Exalos Indonesia cabang Jawa Barat. Kalau ada ular, ularnya kita selamatin. Kenapa ular diselamatin? Karena tikus 48 jam setelah hamil kawin, setelah melahirkan hamil lagi 48 jam teh hamil. Bayinya 25 sampai 30 hari setelah dilahirkan hamil. Sementara mereka kan ketemu nih jantan betina. Kalau ular kan langsung pisah gitu. Contoh work with nature rather than against. Jadi kalau di sini punya prinsip jangan pernah melawan alam gitu. Kita nggak akan pernah bisa melawan alam. Jadi dari orang-orang zaman dulu saya belajar rumah-rumah mereka itu punya pagar tanaman. Ini daun kedondong laut, Pak. Kedondong laut tuh enak diurap, enak dipecel. Daunnya dia? Ya daunnya itu ada asam-asam dikit gitu ya. Dan fungsinya untuk peluruh batu empedu. Ininya fungsinya. Kemudian di paling ujung sana ada beluntas. Beluntas itu fungsinya untuk detox. Pipis kita, urin kita bau tapi keringat harum. Kalau yang pakai beluntas dan ada pandan, ada apa segala macam. Ada. Udah sulit cari daun beluntas ya kayaknya. Itu makanya sebetulnya sulit, yang makin banyak yang sulit itu karena memang tidak ada tempat-tempat pertanian misalnya dimanapun yang jual tanaman pangan misalnya gitu, kelor misalnya, katuk gitu itu. Padahal jadi orang permakultur itu kenal 3 tanaman, Pak. Perennial, biennial, annual. Perennial ini tanaman yang tancap terus muncul, cepcul orang Sunda. Kayak kelor gitu kan, steak kayak gini kan, jadi mudah perawatan, tanpa perawatan lah. Ada kalau yang annual itu kayak pakcoy, kayak sawi, tiap 30-45 hari harus olah lagi gitu. Nah itu yang di kita tuh ada tiga jenis tanaman itu. Gitu, Pak. Jadi ini adalah area traktan, masuk ke dalam. Ini sebetulnya adalah contoh orang-orang dulu itu numis ya. Ini krokot ditumis untuk otak anak-anaknya. Kemudian ini pakis sayur. Pakis sayur ini juga udah mulai langka. Padahal ini fungsinya netralin darah. Yang darah tinggi direndahin, yang rendah dinaikkan. Ini kalau tanaman bunga masih hijau kan lembek ya. Tapi begitu udah keras gini udah ini kuat ya? Udah kuat. Jadi di beberapa tempat di guru-guru saya mereka bikin tempat dikasih bangku-bangku, dikasih dengan nggak usah bahan bangunan, nggak usah. Ini lebah jenis apa, Pak? Kelanceng. Yang biasa di kampung tuh di bambu ya? Ya, ini nih di bambunya masih ada. Ini nih yang di bambu. Ini nih di bambu. Ya. Ini di bambu. Biasanya di bambu kalau di kampung-kampung. Ini di bambu, Pak. Memang kelanceng ini trigona ini ada 42 jenis di kita. Visep ada dresseri nanti di sana. 2 jenis ini. Ada 2 jenis. Harusnya ada 42. Oke, 2 jenis. Keunggulannya apa? Keunggulannya sebetulnya nutrisinya lebih tinggi dibanding apis cerana sama mellifera. Apis-apis yang madu-madu yang biasa di lapangan itu. Lebah. Itu ketika udah di ini lebih tinggi ya nutrisinya. Oh gitu. Oke. Boleh dilihat dalamnya kayak. Oh, lagi nggak ada. Nanti madunya ini nih madunya ini, Pak. Ini madunya. Kalau pakai sendok. Sayang, boleh ambilin sendok nggak? Bisa dimakan itu. Pak Maman lah nyuil gini lah Pak Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lah. Iya. Inilah. Pak ini Pak Arif, ini nyuil Pak Arif. Mau digagal tuh. Digagal sekedik lah, Pak. Saya pernah lihat lebah itu ada musuhnya. Lebah juga yang kuning. Lebah yang kuning, Pak? Ada, Pak. Ada mana ya? Ada. Dia ngincar di kandang aja gitu. Dia ini, Pak, dia tawon Vespa namanya. Dan itu kalau menyengat manusia bisa ada yang meninggal. Makanya saya tadi kan ular terus kayak lebah Vespa itu kita selamatin, Pak. Kita ambil, kita ngerti caranya. Kita di training untuk melakukan itu. Nah, itu akhirnya kalau ada lebah katanya ya. Kalau
lebah terakhir itu punah 4 bulan setelahnya manusia juga punah. Karena lebah ini kan polinator membuahi benang sari keputik itu. Kalau nggak ada mereka nggak ada buah Pak gitu. Jadi ini ada kotak-kotak ini juga nunjukin bahwa lahan saya nggak pakai pestisida yang macam-macam. Pakai pestisida ya. Ini juga berbuah Pak. Ini salam ini. Ya, ini pohon salam berbuah. Buah, saya sering makanan. Ini manis. Ini buah ini buah salam ini juga udah manis, enak ya, tapi juga dia nurunin darah tinggi. Jadi kalau dibikin rujak, awi, bambu si tongkat, kasih gula, cabai. Wah, ini si Kang Maman jago bisa. Rujak loco. Jadi ini Pak, ternyata betul ternyata Tuhan tuh kayak udah ngasih banyak yang tanaman yang sebetulnya gini doang loh. Nah, kalau di Jawa ini anggur Jawa itu namanya jamblang. Jamblang ini Pak, jamblang. Ya. Ini juga jamblang. Ini untuk kolesterol, untuk apa? Ini jamblang saya punya. Lagi dicangkok. Nah, kalau di Tasik lobi-lobi. Lobi-lobi. Ini sudah jarang lobi-lobi. Betul. Jadi ada yang minyaknya, ada ampasnya, gitu, ada apa? Minyaknya. Yang paling atas. Kalau ini yang di tengah-tengah, Pak, yang gula singkong. Si ampasnya tuh gerundulan gitu, nanti gulanya di tengah. Ya tadi kan, akhirnya karena saya punya background sakit, saya berusaha untuk apa yang bikin saya sembuh, saya reselling di sini. Kayak ini gula kristal hanya apa istilahnya diperas, kemudian dipanaskan, hanya kristalisasi sudah tanpa ada chemical, ada bleaching lagi, nggak ada. Itu aja udah bekas tapas kelapa. Ini tapas kelapa ini kadang-kadang digeleng sama mobil, ditaruh di luar, kemudian dicuci taninnya untuk tapas kelapa. Kemudian kita juga punya agen hayati, Pak. Kita punya metarhizium sama Bavaria, disemprot. Kalau ada belalang di situ langsung kering. Metarhizium, bakteri. Fungi. Fungi dari apa, Pak? Bikin sendiri? Bukan, maksudnya gini, di pabrik. Di pabrik kami, saya bagian RDN, Research and Development, Pak. Jadi kalau bagian riset, ada agen-agen hayati, makhluk-makhluk hidup yang bisa diminta bantu nyerang hama, kita kumpulin, kita bikin saset khusus. Belalang apa? Metarhizium sama Bavaria tadi. Jadi kayak jamur, kayak panu, Pak, si belalang teh. Obat, tapi hidup. Si bakteri ya, si jamur ini teh kalau kena ke belalangnya jadi kayak tempe putih gitu. Di pohon. Enggak, ini penampungan itu air. Jadi kalau saya mau nyiram, tapi lagi habis ya. Kalau mau nyiram teh gini, Pak, buka. Nanti netes. Ini apa? Hidup di situ kan? Iya. Sengaja hidup di keranjang. Iya. Nah, gini Pak, setahu saya, mohon maaf ya. Kijing ini hidupnya di lumpur. Iya, di dasar ya, di dasar. Ya, ini untuk filter memang sengaja ke sini lewat dulu. Jadi ini maksudnya kalau begini dia bisanya
Mati Pak. Ya, masukin drum 1 tahun saya jual pembedah tanah dan sudah berhasil. Ini maggot tapi lagi nggak ada sampah. Air bisa keluar tapi si tanah nggak bisa. Ini mencegah longsor ke bawah tapi bertahap lah baru sampai sini. Yang di bawah masih